Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, nikmat sehat dan nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan menambah wawasan tentang iman kepada Rasul ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini membutuhkan petunjuk, membutuhkan orang-orang yang menunjukkan kepada kebenaran, ya, dan juga menunjukkan kepada kebatilan supaya menjauhinya. Sehingga manusia membutuhkan nabi dan rasul. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki peran yang sangat penting anak-anak sekalian dalam kehidupan manusia. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat yang akan mengantarkan manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Menghantarkan manusia kepada keselamatan. Ya, merekalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya dalam hal menyampaikan risalah ajaran dari Allah. Kalau seandainya tidak ada para nabi dan para rasul, manusia itu berada dalam kegelapan. Ya, berada dalam kebodohan, tidak mengerti agama yang baik, agama yang benar, sebagaimana agama Islam yang mulia ini. Kalau seandainya tidak ada, Allah tidak mengutus para rasulnya, maka manusia tidak mengerti ilmu yang benar, petunjuk, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ketahuilah bahwa diutusnya nabi dan rasul adalah nikmat yang besar yang wajib disyukuri. Kita memiliki rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Kenapa demikian? Karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu dalam masa jahiliyah. Ya, masa-masa kegelapan. Kesyirikan menguasai muka bumi. Dosa yang terbesar penuh di muka bumi. Dan kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya manusia kalau banyak terjadi kesyirikan. Kerusakan akhlak dan moral menjadi simbol-simbol zaman itu. Zaman itu penuh dengan kerusakan moral. Akhlaknya rusak. Banyak pembunuhan, banyak kezaliman, dan segala macam kerusakan itu bukan hal yang asing lagi. Setiap hari terjadi kezaliman, pembunuhan. Hukum rimba berlaku. Artinya siapa yang kuat, siapa yang menang. Serta tidak ada kasih sayang dan penghormatan pada hak-hak manusia. Ya. Bahkan kalau terlahir anaknya itu perempuan, ya mereka benci dan dikubur hidup-hidup anaknya itu. Dikubur hidup-hidup, ya, waliyadzubillah. Nah, karena tidak bisa membantu untuk berperang. Kerjaannya hanya perang, bermaksiat, ya, merampok dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasulnya Muhammad bin Abdullah menyingkap kegelapan itu. Beliau mengantarkan manusia kepada cahaya iman. Manusia akhirnya dengan izin Allah mereka mengenal keimanan, mengenal adab, mengenal akhlak, ya, menjauhi perkara yang haram. Sungguh kebutuhan manusia kepada para rasul sangatlah besar. Manusia sangat butuh kepada para rasul. Nah, karena itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wujuhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar kelahiran anak perempuannya lahir, hitamlah, merah padam mukanya benci, tidak suka, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena malu, karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Punya anak perempuan itu, mereka sangat malu, sangat benci. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ya. Jadi mereka kalau seandainya tidak dikubur, mereka menanggung malu seumur hidup. Akhirnya banyak yang di antara mereka yang dikubur hidup-hidup. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Allah menegaskan ini dalam surah An-Nahl. Itulah kehidupan di zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahukah kalian berapa jumlah nabi dan rasul? Iya. Siapa yang tahu? Iya, jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak ya. Iya. Tidak hanya 25 saja, tapi jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Karena pada Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul kepada setiap umat. Jadi setiap umat itu Allah mengutus rasul. Bisa satu, bahkan bisa lebih dari satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu sesuatu yang diibadahi dari selain Allah dan dia dalam keadaan ridha. Tugasnya sama untuk menyerukan ibadahilah Allah saja. Berarti jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak ya. Nah, tentang kepastian jumlahnya, pernah ada satu riwayat dari Nabi tentang jumlah nabi dan rasul. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Wahai Rasul, berapa jumlah para nabi seluruhnya? Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ar-rasulu min dzalik thalathatu mi'atin wa khamsata asyar jamman ghafira. Rasul pernah bersabda jumlah seluruhnya ada 124.000 nabi. Jadi jumlah seluruhnya ada 124.000 nabi. Yang termasuk Rasul di antara mereka adalah 315 orang. Suatu jumlah yang banyak. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dalam musnadnya dan dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Baik. Kalau kalian sudah mengetahui jumlah Nabi dan Rasul, ya, maka insyaallah itulah beberapa tambahan materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan beriman kepada para nabi dan para rasul. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.